Shalom warga kerajaan. Shalom. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa, amin. Ya, semua karena kemurahan Tuhan kita ada di tempat ini. Haleluya, mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Sebab kebaikan-Mu mengatasi langit dan bumi, Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk semua ini, Tuhan. Kami bersyukur kami boleh bernafas, kami boleh sehat, kami boleh berada bersama orang-orang yang kami kasihi, Tuhan. Kami berterima kasih, bahkan kami dilayakkan Tuhan untuk melayani Engkau, Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami persembahkan ibadah hari ini dari awal, pertengahan sampai selesai hanya dalam satu nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Amin. Haleluya. Makasih Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan.
kasih. Feel the presence of God in this place. Feel His presence in your life. Nikmati kebaikannya, nikmati hadiratnya. Shakana Masheri. Engkau baik Tuhan, teramat baik dalam hidup kami, teramat baik, selamanya Engkau baik. Oh, Hiriya nama Sherere, ku cinta Kau lebih dari segalanya, ku cinta Kau lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau baik, selamanya Engkau baik. Thank you Lord Jesus. Haleluya. I feel your presence, Lord. Thank you. You are so good to me, oh Jesus. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sing all my life, Jesus. In all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Jesus,
Yes, Lord, is running after me, after you, after me. Amen. You are so good to me and you. Hallelujah. Your goodness is running after me. 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 With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. Thank you, Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, you are faithful. All my life you have been so good. He's so good to you and me. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sorak-sorai bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tanganmu, memberkati bangsa Indonesia. Kami memberkati Indonesia Tuhan. Kami bersyukur kami ada di bangsa ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu bagi bangsa ini, bagi Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Prabowo bersama dengan para menteri, wakil presiden, dan juga seluruh pemimpin di kota-kota sampai pelosok daerah. Diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua pemimpinnya diberkati, rakyatnya diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau beri keamanan atas bangsa ini, Engkau beri kesehatan atas bangsa ini, perekonomiannya juga Tuhan diberkati dalam nama Yesus. Bahkan bangsa ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lainnya, karena mereka melihat ada Yesus yang kontrol atas bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mengucap syukur Tuhan Yesus untuk Rock Ministry Tuhan. Kami membawa Tuhan orang tua rohani kami, Bapak Pendeta Timotius Arifin bersama dengan Ibu Vivi. Kami juga membawa Tuhan seluruh penatua harian yang ada di RIM Tuhan. Kami juga membawa Tuhan Yesus Gembala Tuhan Jabodetabek Serang Banten, Bapak Roni Daud Simeon bersama dengan Ibu Nancy. Dan juga gembala lokal di tempat ini Tuhan, Bapak Hartono bersama dengan Ibu Linda. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, biar Tuhan nama Tuhan ini dipermuliakan. Apapun yang mereka kerjakan, semuanya dalam pengawalan Tuhan. Terima kasih Engkau sertai Tuhan rumah tangga mereka Tuhan, pelayanan mereka, penggembalaan mereka diberkati Tuhan. Bahkan untuk seluruh gembala Jabodetabek Serang Banten, di mana saat ini mereka bersama dengan setiap Jumat mereka mengadakan ibadah pagi dan sore hari, diberkati Tuhan. Ada pertumbuhan secara signifikan yang terjadi, ada perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi ketika ibadah ini diadakan Tuhan.
Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga memberkati Tuhan seluruh generasi yang ada Tuhan di Rock Ministry ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati dari Rocky, Pretintin sampai KGC, diberkati Tuhan. Bahkan sampai Royal, diberkati Tuhan. Sebab mereka adalah pilar-pilar-Mu Tuhan. Generasi-generasi yang Kau pakai untuk memberkati kota ini, memberkati bangsa ini. Terima kasih Tuhan, bahkan memberkati dunia ini. Sebab dari generasi ini lahir anak-anak Tuhan yang membawa kabar baik bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita lebih meriah lagi, sebab Allah kita besar dan ajaib. Amin. Sorakan haleluya. Katakan sekelilingmu, Tuhan lihat engkau. Haleluya. All around, everywhere I look, your love is all around. Yes, all around, everywhere I look, your love is all around. Sing, all
Let the people shout. Let the kingdom come, pour your spirit out. Manifest, manifest your love. Manifest, manifest your love. 1, 2, 3, go! All around, all around. Everywhere I look, your love is all around. Yes, all around, all around. Everywhere I look, your love is all around, all around. Woo-hoo. All around. Everywhere I look, your love is all around, all around, all around. Everywhere I look, your love is all around. Woo! Let's move your body, sing all around for Jesus, the King of Kings. Let the nations sing, let the people shout. Let your kingdom come, pour your spirit out. Manifest, manifest your love. Manifest, manifest your love. All around, all around. Everywhere I look, your love is all around. Yes, all around, all around. Everywhere I look, your love is all around. All around, woo! All around. Everywhere I look, your love is all around. All around, all around. Everywhere I look, your love is all around. Hallelujah! Let them praise the name of the Lord, for His name alone is excellent. His glory is above the earth and heaven. Everywhere I look, your love is all around. Everywhere I look, your love is all around. Yes. Everywhere I look, your love is all around. 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 Say, everywhere I look, your love is all around. Everywhere I look, your love is all around. All around, hey, all around. Everywhere I look, your love is all around. All around, all around. Everywhere I look, your love is all around. All around, all around, hey, all around. Woo! Everywhere I look, your love is all around. All around, all around. Everywhere I look, your love is all around. Everywhere I look, your love is all around. Everywhere I look, your love is all around. Yes. Hallelujah. Yes. Shalom, sebagai warga negara kerajaan sorga, kita sedang belajar tentang pribadi-pribadi yang berpengaruh dan juga pegang peran di dalam perayaan Natal ataupun kelahiran Kristus. Ketika Yesus disunat pada hari ke-8, 8 selalu berbicara fatness, berkat, kemurahan, tapi juga permulaan yang baru. 7 hari, lalu hari ke-8 adalah minggu yang baru.
Kiranya Tuhan memberikan musim yang baru kepadamu. Dan di sana pada usia 40 hari sesuai firman Tuhan, dia dibawa ke bait Allah. Dan kemudian orang tuanya mempersembahkan. Dan mereka bukan orang kaya, karena asalnya mereka keturunan daripada raja yang paling kaya yang pernah ada di dunia dan tidak pernah ada lagi, yaitu Solomon, David dan Solomon. Tetapi karena kutuk yang didapat oleh Raja Yekonia, maka Yusuf cuma menjadi seorang pengusaha kecil-kecilan, kontraktor kecil-kecilan. Ya, mungkin saat ini saudara juga kontraktor, kontrak sini, kontrak sana. Tuhan memberkati keturunanmu. Dan apa yang terjadi? Ketemu dengan 2 orang senior. Banyak orang kalau saya bilang, aku ini sudah nggak tua Pak Arifin, sudah nggak bisa apa-apa. Ya, punggungnya sakit semua. Di sini ada Simeon dan Hana. Hana itu bahkan usia 84 tahun. Bayangkan Anda usia 84 tahun, dia terus berpuasa, tidak pernah meninggalkan bait Allah dan bersekutu dengan Tuhan. Saya punya seorang ibu, 2 orang ibu saya. Ibu saya sudah bersama Tuhan Yesus. Kalau ada sekarang usia 101, dia dipanggil usia hampir 100. Dan ada mama mertua saya, my mother in love, usia 98. They always pray and bless us. Dan apa yang terjadi? Baru 2 minggu yang lalu, putra dari Pak Hani, jadi cucu daripada Oma Krisanti, itu merayakan weddingnya di Jumeirah, saudaraku. Kita dulu pada waktu datang pada Tuhan keadaan bangkrut, tidak punya apa-apa. Tetapi itulah Tuhan. Dia ingin memberkati kita. Dan Simeon memberkati mereka dan mengucapkan satu nubuatan. Dan nubuatannya peringatan. Sebuah pedang akan menembus ke dalam jiwamu. Dan anak ini bukan anak sembarangan. Dia berkata, Tuhan, aku sekarang siap untuk meninggal. Karena mataku telah melihat pengharapan dari Israel. The Tikvah of Israel. Jesus Christ. Dia berkata, aku siap untuk meninggal. Saudara, tidak semua orang bisa berkata begitu. Dan dia berkata, anak ini akan jadi tanda heran. Sebuah Simeon, suatu tanda heran yang akan menjadi perbantahan banyak orang sampai hari ini. Orang tanya siapa Jesus Christ. Kita punya tema perayaan Natal sekali ini, Son of God. Son of Man maksudnya. Son of God memang, tapi Son of Man ini orang bingung. Ada nestorian berkata, oh dia cuma manusia biasa. Bukan. Son of Man itu Barnas dalam bahasa Aramaik. Artinya di dalam Daniel 7. The man child yang dibawa kepada sang Bapa. Dan akan turun memerintah bersama para orang kudusnya. The year of preparation. Siapkan dirimu untuk memerintah bersama Yesus. Tapi kalau orang ngatur rumah aja gak bisa. Ngatur keluarga gak bisa. Forget it. Tidak mungkin kita akan memerintah bersama Yesus. Kendalikan dirimu sendiri. Perhatikan pengajaranmu. Biar hatimu melekat pada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita belajar dari Simeon dan Hana. Senior. Tetapi tidak putus asa dan tidak berhenti melayani Tuhan. God bless you. Berkat khusus untuk para senior kita. Tuhan memberkati. Dan saya sudah termasuk senior juga. Haleluya. Amin. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku milik
hati tuku ya Tuhan, permohonanku terimalah Tuhan. Sebagai alat seumur hidupku, pakailah hidupku, Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari angkat kedua tangan kita, katakan pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ini hidup kami ya Tuhan. Kami menyadari bahwa hidup ini bukan tentang kami, tapi tentang Yesus Tuhan kami. Engkau dipermuliakan atas hidup kami Tuhan, Engkau dimuliakan atas seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Raja kami. Kami bersyukur buat hari-hari yang Tuhan kami boleh lalui bersama dengan Tuhan. Terima kasih, kami berterima kasih buat kelimpahan kasih karunia, buat anugerah kebenaran di dalam Yesus Kristus Tuhan yang membuat kami hidup dan berkuasa ya Tuhan. Sampaikan isi hatimu buat kami perlu firman-Mu ya Tuhan. Lawat terus kami, urapi hamba-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin, 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 amin. Shalom semuanya. Yes. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, Bapak Thomas Ribu. Saya pikir teman-teman semua kenal, dia gembala yang mengembalakan di satelit di Citra Raya, ya. Dan ditunjuk oleh Pak Roni juga sebagai Ketua Rayon Banten. Ya, kita sambut dengan tepuk tangan dulu buat hambanya, Pak Thomas Ribu. Haleluya, shalom semuanya. Wah, Thomas Riwu saja ya, yang belakang gak usah, karena banyak menimbulkan masalah. Dalam arti lagi rame dibahas itu ya. Kalau mau tahu ramenya seperti apa, cari aja di YouTube deh ya. Lagi rame. Saya terima kasih buat Pak Gembala di tempat ini yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa melayani di akhir tahun ini. Dan terima kasih untuk Ibu Rina dan juga tim PW, saya nikmatin itu ya. Saya sih masih pengen nyembah tadi sebetulnya ya, tapi mungkin karena waktu jadi kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Jujur hari ini sebetulnya saya sudah memplanning atau membuat agenda pribadi untuk saya hari ini duduk diam di gereja di Citra Raya, dan saya dengar Gembala Sufarna berkhotbah hari ini, yaitu Ibu Pendeta Lisna. Tadinya saya rencanakan seperti itu, tapi ternyata Kohar WhatsApp saya. Waduh, waktu WhatsApp saya merasa berarti Tuhan gak izinkan saya untuk diam. Saya harus menyampaikan sesuatu. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Hartono, ini kesempatan yang luar biasa buat saya. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang kingdom quality. Katakan quality. Saya percaya yang namanya kualitas itu bukan sesuatu yang kita kenakan. Saya hari ini mengenakan jas. Tadi anak saya yang nomor 2, dia waktu kami satu mobil berangkat ke Jakarta, dia bilang sama saya, "Dedi, tumben pakai jas." Saya bilang, "Iya nak, Dedi mau ke gereja yang dingin banget." Jadi memang betul ya. Jadi saya pakai jas karena dingin memang gereja ini ya. Tapi saya mau berkata kepada setiap kita bahwa kualitas itu tidak ditentukan dari apa yang kita kenakan, apa yang kita miliki,
tetapi kualitas itu ditentukan dari yang keluar di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Makanya hari ini saya ingin sharing tentang kingdom quality, karena memang sepanjang bulan daripada Desember ini kita Rock Ministry, kita berbicara tentang yang namanya advancing kingdom culture, ya, memajukan budaya kerajaan Allah. Bagaimana kita bisa memajukan budaya kerajaan Allah kalau semua warga kerajaannya itu tidak punya kualitas? Makanya itu saya mengajak kepada setiap kita, mari ikuti yang saya ucapkan. Saya percaya kualitas kerajaan ada dalam diri saya dan akan keluar melalui saya. Amin. Coba kita baca dari Matius 13 ayat yang ke-44. Kalau bisa tolong multimedia tampilkan ayat utuhnya saja, karena di PowerPoint saya hanya tampilkan ayat yang ke-44. Tapi saya ajak kita baca ayat 44 sampai dengan 46. Ya. Di situ menceritakan tentang perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Sebelum saya mengajak kita semua membaca firman Tuhan ini, saya mau mengatakan kepada setiap kita bahwa konsep kerajaan itu bukanlah sesuatu yang jauh di sana. Konsep kerajaan bukanlah sesuatu yang akan datang nanti, tapi konsep kerajaan itu dimulai ketika Adam dan Hawa sudah diciptakan pertama kali di bumi. Makanya salah satu kata yang dipakai, yang diucapkan oleh Allah Bapa kepada Adam adalah apa? Berkuasalah. Kata berkuasa itu adalah kata yang dipakai dalam sistem sebuah pemerintahan kerajaan. Jadi kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah, itu bukanlah sesuatu yang jauh, sesuatu yang gak bisa dicapai. No, bukan. Kerajaan Allah, sekali lagi saya katakan, ada di dalam diri kita dan akan keluar melalui setiap kita. Yang katakan amin. Nah, dalam perjanjian baru ada sekitar 43 atau 45, maaf kalau saya salah, karena saya kalau khotbah di PIK ini saya harus hati-hati karena gembalanya sudah S2, bahkan yang empunya rektor S2 STT Kingdom itu juga ada di PIK gitu ya. Jadi saya sampai tadi pagi saya kirim khotbah saya ke Pak Mr. Janus, ya. Kami menyebutnya Janus is the key gitu ya. Karena kemarin waktu bimbingan skripsi, bimbingan tesis terutama, beliau sangat helpful sekali kepada setiap kami. Tadi pagi saya kirim ke Pak Janus, kemudian saya bilang, Pak tolong dikoreksi, kalau salah kasih tahu. Dia bilang gaspol, ya sudah, akhirnya saya bisa sharing. Nah, dalam perjanjian baru ada sekitar 43 atau 45 kurang lebih, Yesus menceritakan tentang perumpamaan. Dan 12 atau 13 di antara 43 atau 45 tadi, 12 atau 13 perumpamaan itu menceritakan tentang kerajaan Allah. Jadi dalam perjanjian lama sudah diceritakan tentang kerajaan, dalam perjanjian baru pun sudah diceritakan tentang kerajaan. Bayangkan 12 sampai 13 perumpamaan dalam perjanjian baru yang menceritakan tentang kerajaan. Dan salah satunya adalah Matius 13 ayat 44 sampai dengan yang ke-46. Di situ judul perikopnya adalah apa? Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. 44 berkata, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ayat yang ke-45, demikian pula kerajaan sorga seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Perhatikan ayat firman Tuhan ini baik-baik Bapak Ibu Saudara.
Tadi malam dan tadi pagi saya mengulang-ulang membaca ayat firman Tuhan ini. Dan saya ajak jemaat Tuhan, Rockpick, mari perhatikan, fokus kepada firman Tuhan ini. Karena setiap poin yang akan saya sampaikan saya ambil dari ayat ini. Firman Tuhan berkata, kerajaan sorga seumpama harta yang terpendam, yang ditemukan orang. Jadi kerajaan sorga itu adalah sebuah harta yang terpendam. Yang namanya harta itu adalah sesuatu yang berharga. Yang namanya harta adalah sesuatu yang dibutuhkan. Yang namanya harta adalah sesuatu yang akan mengubahkan setiap kita. Tetapi yang saya maksudkan di sini bukan harta dari dunia. Yang saya maksudkan di sini sesuai dengan perumpamaan firman Tuhan ini, kerajaan sorga itu adalah harta. Tapi untuk engkau bisa mengalami kerajaan sorga, firman Tuhan tadi berkata, yang ditemukan orang. Artinya ada sesuatu usaha, ada yang dikerjakan. Tadi malam saya diundang di sebuah perayaan Natal di daerah Parung sana, namanya kampung Goes ya kalau tidak salah. Ya, saya ingatkan kepada jemaat Tuhan yang saya layani tadi malam, bagaimana dalam kekristenan itu nggak diajarkan untuk diam. Engkau harus melangkah, engkau harus bergerak. Sama seperti ayat firman Tuhan ini, ketika kita mau mengalami kerajaan Allah, kita harus melangkah, kita harus bergerak. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-45 dikatakan, kerajaan sorga itu seperti mutiara yang indah. Bahkan dikatakan seumpama seorang pedagang. Jadi dengan kata lain, Tuhan itu memang menghendaki setiap kita untuk memahami dengan benar tentang konsep kerajaan Allah. Nah, saya akan masuk dalam khotbah saya pada hari ini. Ya, tadi saya katakan bahwa tema kita di dalam bulan Desember ini adalah Advancing Kingdom Culture, memajukan budaya kerajaan. Yang namanya memajukan itu berbicara tentang pengertian yang benar. Katakan pengertian yang benar. Katakan pengertian yang benar. Kalau kita tidak punya pengertian yang benar, kita tidak bisa memajukan. Karena apabila kita salah mengerti, maka yang terjadi adalah apa? Kita akan mengabaikan yang terpenting. Tadi di awal saya sudah berkata bahwa kerajaan Allah itu sangat penting. Yang setuju katakan amin. Kerajaan Allah sangat penting karena Yesus sendiri juga berkata dalam Matius 6 ayat yang ke-33, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan apa? Ditambahkan kepadamu. Yang ngomong siapa? Jemaat Tuhan, yang ngomong siapa? Yesus. Sesuatu yang sangat penting yang diucapkan sendiri oleh Yesus, yang berkata carilah kerajaan Allah, dapatkanlah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Artinya apa? Waktu kita bisa mendapatkan kerajaan Allah, semuanya ditambahkan. Jangan dibalik. Kita nunggu dulu mendapatkan semuanya, baru kita cari kerajaan Allah. Waktu kita mendapatkan kerajaan Allah, firman Tuhan berkata, semuanya akan diberikan kepadamu. Masalahnya adalah apa? Ada banyak orang percaya, warga kerajaan sekalipun, yang mengesampingkan kerajaan Allah, tetapi lebih mengutamakan kerajaan dunia. Saya mau berkata sebagai seorang hamba Tuhan, dunia dengan segala kemegahannya akan lenyap, tetapi kerajaan Allah tinggal tetap. Sama seperti lagu tadi kan, kingdom, kingdom, kingdom. Wow, kerajaan Allah akan tinggal tetap. Haleluya. Mana pemain keyboard tadi? Tolong bantu saya di situ. Ya, saya lupa namamu siapa? Ronaldo. Ya, minal aizin wal faizin. Kalau Ibu Rina nyanyi, Pastor
Daniel Ray nyanyi, istri saya nyanyi, mereka udah tahu mainnya di F, mainnya di G, mainnya di C. Kalau saya nyanyi, kamu cari suara saya di mana. Oke? Makanya saya berkata minal aidin wal faizin terlebih dahulu ya. Oke. Nah, firman Tuhan mengatakan kepada kita, waktu kita mendapatkan kerajaan Allah, semuanya ditambahkan. Tetapi kenyataannya banyak orang justru mencari dunia, mencari kerajaan dunia. Padahal firman Tuhan dengan sangat jelas, dunia dengan segala kemegahannya akan lenyap, tetapi kerajaan Allah tinggal tetap. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara semua, kenapa kerajaan Allah itu bisa tinggal tetap? Kenapa? Salah satunya karena kerajaan Allah berkualitas. Buat jempol seperti ini, kasih tahu kanan kirimu, katakan kerajaan Allah berkualitas. Saking berkualitasnya kerajaan Allah, tidak bisa dibeli dan tidak bisa digantikan dengan kualitas yang dari dunia. Tapi kerajaan Allah diberikan kepada setiap kita ketika kita percaya kepada nama Yesus. Amin. Makanya itu Bapak Ibu Saudara, saya mau mengatakan kepada setiap kita, milikilah kualitas kerajaan Allah. Milikilah kualitas kerajaan Allah. Kita sering nyanyi, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kita sering nyanyi ini, tapi kita nggak memahami dengan benar betapa berkualitasnya kerajaan Allah. Dan hari ini saya mau mengajak kepada setiap kita semua warga kerajaan. Ada 3 poin penting yang mau saya bagikan pada pagi hari ini buat setiap kita. Kualitas kerajaan yang harus kita miliki adalah apa? Yang pertama, mengerti prioritas kerajaan. Katakan mengerti. Katakan mengerti. Kita harus tahu dulu prioritas kerajaan. Di dalam poin yang pertama ini, saya mengajak semua jemaat Tuhan, mari jadikan Yesus sebagai Raja atas seluruh area kehidupanmu. Itulah yang disebut prioritas kerajaan. Kita sering nyanyi juga lagu, bukan? Ya, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Apa? Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Kita sering nyanyikan pujian ini, tapi kita nggak pernah mengizinkan Yesus berdaulat penuh dalam area kehidupan kita. Kalau kita mengerti prioritas kerajaan, maka kita akan mengizinkan Yesus berdaulat penuh dalam semua area kehidupanmu, dalam pikiranmu, dalam perasaanmu, dalam jiwamu. Beberapa waktu yang lalu ada salah satu rekan yang sekarang sudah pindah di Bali, tadinya bersama-sama dengan kami di Citra Raya, melayani Tuhan di Citra Raya, dan akhirnya dia pindah ke Bali karena tugas dan panggilan menjadi seorang hamba Tuhan. Satu kali dia WhatsApp saya dan dia berkata, "Kak, tolong follow up satu jiwa ini, tinggalnya di Gading Serpong." Dan dia bilang gini sama saya, "Kak, ini anak bisa main musik, tapi," katanya, saya begitu dengar bisa main musik itu udah seperti apa ya, sebuah sukacita sorga besar gitu buat kami di Citra Raya, karena kami memang kekurangan tenaga pemusik gitu ya. Wah, sudah seneng banget ya. Tapi kata "tapi" itu membuat saya memperhatikan pesan WhatsApp itu. Tapi Kak, orang ini punya sedikit masalah kejiwaan. Aduh. Saya bilang sama istri saya, ya, karena
sesama ya dengan istri saya, dalam arti seorang wanita. Saya bilang sama istri saya, Intah, kamu aja sudah yang melayani, lebih enak. Dan akhirnya singkat cerita Bapak Ibu Saudara, anak ini kita layani, kita ajak sama-sama. Dan singkat cerita, saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, ada sebuah pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam jiwanya. Kalau kita mau berkata Yesus itu sebagai Raja atas seluruh kehidupan kita, maka jadikan dia Raja di dalam area jiwa kita. Katakan amin. Orang yang mengerti prioritas kerajaan, maka orang itu menyadari bahwa semua area pikiran, perkataan, perbuatannya, kehendaknya, itu semuanya harus Tuhan yang berdaulat. Prioritas kerajaan juga berbicara bagaimana waktu kita bekerja ketika kita mendapatkan hasil. Hasilnya itu dari apa yang saya kerjakan itu, apakah bisa untuk memuliakan pekerjaan kerajaan Allah. Jadi kita bekerja bukan hanya sekedar untuk mendapatkan income. Kita bekerja bukan hanya sekedar untuk mendapatkan gaji. Tapi waktu kita bekerja, kita harus mengerti prioritas kerajaan. Yaitu apa? Ketika saya mendapatkan hasil dari apa yang saya kerjakan ini, apakah dengan hasil itu saya bisa memuliakan pekerjaan kerajaan Allah di tengah-tengah muka bumi ini? Kalau tidak salah Pak Bob bulan lalu ya khotbah di sini ya, atau 2 bulan lalu saya lihat. Dan saya setuju sekali, saya diberkati sekali. Bahkan saya berkata kepada Pak Bob, saya izin ya untuk saya ambil statement Bapak. Karena di minggu terakhir bulan November kemarin, kami dari Rock Citra Raya mengundang Pak Bob. Dan saya kasih tema transformasi keuangan. Karena kan memang bulan kemarin kan kita lagi bicara transformasi. Dan ada sebuah statement yang disinggung oleh Pak Bob. Saya sangat diberkati. Dia berkata begini, perpuluhan itu adalah meterai. Artinya apa? Perjanjian Tuhan nggak akan bisa terjadi kalau nggak ada meterainya. Jadi saya mau berkata kepada setiap kita, waktu kita bekerja, waktu kita mendapatkan hasil apapun hasilnya itu, mari pikirkan dalam pikiran kita, apa yang bisa saya lakukan dengan hasil pekerjaan ini untuk memuliakan pekerjaan kerajaan Allah. Prioritas kerajaan berarti menempatkan segala kepentingan kerajaan Allah di atas segala kepentingan yang lain. Wow, haleluya. Orang kalau punya prioritas kerajaan, dia akan berani berkata, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama itu adalah apa? Menempatkan prioritas kerajaan di atas segala prioritas dalam kehidupan kita. Menempatkan kepentingan kerajaan di atas segala kepentingan kita. Dalam keluarga kita punya kepentingan, dalam bisnis kita punya kepentingan. Tetapi saya mau berkata, ayo kita belajar di bulan yang ke-12 di tahun 2024 ini, untuk kita apa? Memprioritaskan kerajaan Allah di atas segala kepentingan kita. Kalau ada orang berkata saya nggak punya ambisi, bagi saya nggak percaya. Saya percaya setiap kita punya ambisi. Dan gak ada yang salah dengan ambisi. Bahkan saya pernah membuat satu khotbah tentang ambisi. Gak ada yang salah dengan ambisi, selama ambisi itu sesuai dengan firman Tuhan, selama ambisi itu kita tundukkan di bawah kehendak Tuhan, gak ada yang salah. Amin.
Satu kali ketika saya diberikan kepercayaan mengembalakan di Jakarta, saya pegang di KGC FX dan juga wakil Pak Roni di Four Seasons. Saya waktu itu punya namanya pembicaraan suami istri lah. Udah biasa lah ya, suami istri itu suka ngobrol. Kadang-kadang di meja makan, kadang-kadang sambil tidur, sambil di mobil kita ngobrol, pembicaraan suami istri. Dan saya masih ingat sekali pada hari itu saya sama istri saya sepakat, deal ya, deal. Apa kesepakatan kami? Kami berkata, Jakarta is the last city for us. Artinya apa? Kita udah gak mau lagi ke tempat-tempat yang lain. Kita akan berkata, Jakarta the last city. Buat kami melayani Tuhan. Istri saya orang Jakarta Selatan. Dan memang di Jakarta tongkrongan yang paling banyak, yang paling enak juga, yang paling asik tongkrongan untuk anak muda itu di mana? Selatan. Akhirnya saya sama istri ngobrol-ngobrol. Kita berdoa, kita cari rumah di Jakarta Selatan. Wah, udah senang itu Bapak Ibu Saudara. Kami punya kepentingan. Ketika saya mengembalakan di KGC, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih ratusan ribuan jiwa Tuhan. Wah, doanya keren banget. Ya Tuhan, kasih dong Tuhan, gitu ya. Tiba-tiba eng-eng. Semua kita sebagian besar, bahkan hampir semuanya pasti sudah tahu. Tiba-tiba saya dipanggil sama Baberon, Thomas, Citra Raya. Sebagai seorang anak yang baik, sebagai seorang hamba yang setia, saya berkata sama Pak Roni, siap be, tapi hati saya bergejolak dan saya cari alasan gimana caranya saya bisa menolak secara halus. Oh, saya ingat, saya bilang sama Pak Roni, be, saya kan punya istri. Saya harus sepakat dong dengan istri saya. Dalam hati saya, dalam pikiran saya, kita kan sudah buat kesepakatan berdua. Jakarta is the last city for us. Sudah berdoa minta ratusan ribuan jiwa Tuhan. Udah doa. Saya bilang sama Pak Roni, be, saya harus sepakat sama istri. Nggak bisa saya putuskan sendiri. Oh betul Thomas, kamu pulang kasih tahu istrimu. Yes, inilah pintu untuk saya menolak secara halus tapi tetap berwibawa. Ya, sehingga cerita di mobil, waktu itu istri saya lagi ada di rumah karena sesuatu. Saya di mobil, saya pulang, sepanjang jalan saya berdoa, Tuhan dalam nama Yesus ingatkan istriku Tuhan. Ingatkan Jakarta is the last city. Ingatkan Jamaah Roh Kudus, Jamaah Roh Kudus. Itulah pendeta. Ya, kadang-kadang suka memakai hal yang rohani, tapi untuk keperluan diri sendiri, gitu ya. Tapi di sini tidak ada. Itu saya dulu, gitu aja. Di sepanjang jalan dari Kuningan sampai di BSD, saya berdoa, saya bahasa roh. Dan begitu sampai rumah, saya ketemu dengan istri saya dan saya berkata, Hinta, Baberon suruh kita pindah ke Citra Raya. Dalam hati saya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pasti ditolak. Jakarta is the last city. Mau cari rumah di Jakarta Selatan. Tapi tiba-tiba apa? Istri saya berkata, kita kan prajurit, diutus kemana saja kita siap. Saya diam beberapa detik Bapak Ibu Saudara. Saya pandangin mata istri saya. Saya bilang gini, Inta, Four Seasons harus aku lepas loh. Inta, KGC harus aku lepas loh Inta. Istri saya bilang apa? Kalau memang kita harus lepas, lepas aja. Dan hari itu sebagai hamba Tuhan, sebagai suami, saya bertobat di hadapan Tuhan. Masih ada kepentingan diri sendiri. Dari situ saya belajar bagaimana saya harus menempatkan prioritas kerajaan. Sekali lagi saya mau berkata, enggak salah kita punya ambisi, enggak salah. Tetapi pertanyaannya, apakah dengan ambisimu itu engkau bisa memuliakan pekerjaan Tuhan? Itu pertanyaannya. Kalau kita berbicara tentang kingdom quality adalah apa? Kita mengerti prioritas kerajaan Allah.
Orang yang sudah mengerti prioritas kerajaan Allah akan berani kehilangan yang gak penting bagi kerajaan Allah. Amin. Kalau orang tahu prioritas kerajaan Allah, kalaupun dia harus kehilangan sesuatu yang gak penting, itu gak masalah. Karena sesuatu yang gak penting akan diganti yang lebih penting bagi kerajaan Allah. Makanya itu jemaat Tuhan yang terkasih, saya juga membuat sebuah quote di situ. Prioritas berarti melepaskan yang tidak prioritas. Apa yang tidak prioritas dalam hidupmu, Bapak Ibu Saudara yang tahu. Tapi saya mau mengingatkan kepada warga kerajaan Allah, ketika kita bicara prioritas, yang utama cuma Tuhan. Pak, apakah berarti saya tidak bekerja? Pak, apakah berarti saya tidak berumah tangga? Pak, apakah berarti saya tidak melakukan apa-apa? Saya hanya melayani Tuhan sepenuh waktu. Kalau memang Tuhan panggil itu, go ahead. Tapi kalau Tuhan tidak panggil, jangan coba-coba. Tapi yang saya maksudkan prioritas kerajaan Allah adalah apa? Menempatkan kehendak kerajaan Allah di atas seluruh area kehidupanmu. Di sini siapa yang punya cita-cita? Semua punya cita-cita, bukan? Amin. Di sini siapa yang sudah punya anak, tolong angkat tangan. Saya angkat tangan, saya punya anak. Sebagai seorang orang tua, engkau punya kerinduan kan buat anakmu? Betul? Anak saya yang terakhir, Christoph, ya, yang nama tengahnya itu nama tengah opanya Arifin. Waktu saya bilang, Pak, saya pakai namanya Bapak ya, buat ini Christoph, bagus, itu artinya menghormati. Oh ya, ya. Christoph Arifin itu, kalau saya ditanya, saya bilang sama dia, Christoph, kamu harus jadi pemain bola. Mau jadi pemain bola? Mau, Dedi. Dia bilang, kapan aku dilesin bola? Dia langsung bilang begitu. Tapi saya bilang sama dia, kalau kamu jadi pemain bola, kamu harus main di timnas. Wah, timnas kita kan lagi bagus-bagusnya sekarang kan. Lagi keren-keren sekali di timnas kita. Dan yang luar biasa, saya bilang sama anak saya, Christoph, kamu harus bisa menembus Liga Eropa, kalau perlu ke Liga Inggris dalam nama Yesus. Waduh, ya, dia setiap kali beli baju bola, yang pemain bola yang depan huruf depannya itu M itu loh, Messi. Wow, semua ya, ada 3 seragamnya dia kalau tidak salah di klub yang berbeda, dan negara Argentina itu semuanya Messi. Untuk anak pertama saya punya kerinduan. Untuk anak kedua, waduh, saya juga punya kerinduan. Satu kali saya ajak anak saya yang kedua ini nganterin mamanya melayani di sebuah perumahan di area Karawaci. Pulang dari perumahan itu, kami berdua pulang karena memang hanya mengantar istri saya, kemudian saya pulang bersama dengan Zoe. Dan anak yang kedua, Zoe ini tiba-tiba dia berkata, Dad, ini rumahnya orang kaya-kaya ya, Dad, kata dia. Loh, kenapa saya? Tuh lihat, rumahnya gede-gede. Tadi rumah tempat dimana kita anterin mami gede banget, Dad, kayak istana, kata dia. Oh iya sayang, betul, ini rumahnya orang kaya, daerah orang kaya di sini sayang, aku bilang. Langsung dia bilang gini, Dad, nanti kalau aku udah besar, aku mau jadi orang yang kaya raya. Wih, senang, siapa yang gak senang orang tua kayak gitu. Terus kata-kata berikutnya ini yang membuat saya bangga, terharu, dan senang juga. Kalau aku sudah kaya raya, aku akan beliin Dedi sama Mami rumah yang gede. Wih, senang. Kita semua punya cita-cita buat anak-anak kita. Anak saya yang pertama, dia aku pengen jadi hamba Tuhan. Aku pengen sekolah di Planet Shaker dan seterusnya. Tidak apa-apa. Kita semua punya rencana. Tapi kalau bicara tentang prioritas kerajaan, apakah rencana kita sesuai dengan kehendak Tuhan? Jangan paksa anakmu menjadi sesuatu yang bukan yang Tuhan mau. Makanya saya berkata kepada Sofia, Zoe, Christoph, saya katakan, doa nak, ngomong sama Tuhan, ngadu sama Tuhan, berseru sama Tuhan, kenal Tuhan lebih lagi, supaya kalian bisa tahu tentang masa depan kalian dalam kehidupan ini. Saya tahu saya punya tanggung jawab pastinya, tapi saya juga mengajar anak saya untuk apa? Untuk mereka mengerti prioritas kerajaan. Kita harus berani melepaskan. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang kingdom quality, yang kedua adalah apa?
tahu posisi di dalam kerajaan. Posisi kita penting loh. Coba lihat kanan kirimu, posisimu penting loh. Amin. Masa sih Pak Gembala? Betul, posisimu penting. Karena firman Tuhan katakan kita adalah apa? Duta kerajaan. Katakan duta kerajaan. Firman Tuhan berkata kita adalah biji mata daripada sang raja. Firman Tuhan juga berkata kita adalah suratan yang terbuka dari kerajaan Allah untuk dunia ini. Posisimu penting. Kita ini duta. Waktu kita bergerak, kita membawa nama sang raja. Waktu kita melakukan sesuatu, kerajaan sorga backup. Makanya saya pegang sampai dengan hari ini apa yang Pak Arifin katakan. Kedutaan kerajaan Allah gak akan pernah kekurangan. Amin. Gerejamu adalah kedutaan kerajaan Allah. Keluargamu adalah kedutaan kerajaan Allah. Percayalah, Tuhan pasti akan pelihara kita. Haleluya. Toh buktinya sampai dengan hari ini kita masih ada. Siapa bisa menyangka sampai dengan hari ini kita ada? Kenapa kita masih khawatir akan hidup kita? Kalau orang yang tahu posisinya, doanya bukan cuma sekedar Tuhan berkati aku, bukan cuma itu. Kalau kita tahu posisi kita, Tuhan berikan aku hikmat, berikan aku kemampuan untuk aku bisa mengelola apa yang aku miliki sekarang. Enggak salah kita berdoa, kita meminta pemeliharaan Tuhan, enggak salah. Tapi bukan fokusnya, bukan itu. Lihatlah dirimu sebagai duta kerajaan Allah. Kalau ada orang yang coba ngotek kita, ngotek itu apa ya Koharia? Kalau ada orang yang coba main-main sama kita lah, kurang lebih seperti itu. Percayalah Tuhan akan bela kita. Gara-gara nama yang disebutkan tadi, saya disomasi oleh salah satu IG dengan pengikut yang cukup banyak dari kalangan mereka. Tapi ya itulah. Gara-gara itu saya disomasi Bapak Ibu Saudara. Dan sebagai seorang hamba Tuhan, satu sisi tenang, tapi satu sisi saya mau berkata, wah ini kok kayaknya. Dan saya harus jujur ya, pertama kalinya dalam hidup saya sekarang baru kepala 4. Tapi pertama kalinya dalam hidup saya, tensi saya itu 60 Bapak Ibu Saudara. Bulan September kemarin ketika saya bawa rombongan ke Israel, puji Tuhannya itu cuman Israel only, nggak ada naik ke Gunung Sinai Kohar. Coba kalau naik ke Gunung Sinai tensiku 60. Waktu berangkat itu Bapak Ibu Saudara keadaan saya lemah. Tapi sebagai seorang pembina rohani kan saya harus menguatkan diri saya harus tunjukkan bahwa pokoknya saya siap melayani umat Tuhan gitu kan. Tapi pertama kalinya tensi saya drop 60. Ada begitu banyak masalah yang saya pikirkan. Ada begitu banyak masalah yang saya hadapi. Belum masalah di gereja lokal. Ya, belum lagi masalah masalah di cabang lagi. Waduh, semakin banyak cabang semakin banyak masalah. Ya, baru 2 cabang aja masalahnya sudah luar biasa. Makanya kita salut dan kita terus doakan Pak Arifin dan juga Pak Roni. Ya, cabangnya begitu banyak loh Bapak Ibu Saudara ya. Kami baru dipercayakan 2 cabang saja. Aduh, di bulan September saya turun drop. Dan salah satu yang membuat saya turun adalah apa? Ketika saya kena somasi itu. Sampai satu titik ketika saya sedang berdoa di kamar hotel, seperti biasa kita grup itu selalu paling cepat jam 5 sudah masuk, jam 5 sore sudah masuk di hotel, atau paling lama jam 6. Tapi hari itu puji Tuhan sebelum jam 5 kita udah masuk di hotel. Dan tour guide-nya bilang, Abuna, ayo kita jalan-jalan ke Yerusalem. Saya bilang sama dia, enggak, aku enggak mau, kamu aja yang pergi. Loh, ini diajak sama ini Abuna. Enggak apa-apa, kalian aja yang pergi. Aku mau masuk kamar, aku mau istirahat, saya bilang. Ketika dia pergi di dalam kamar itu, setelah saya mandi, kebiasaan saya nggak bisa main musik. Saya tuh pengen kayak Pak Pastor Daniel Ray itu ya, sambil main gitar gitu. Saya sudah coba Pastor, nggak bisa saya. Udah memang bukan kekuatan saya di situ. Ya, akhirnya apa yang saya lakukan? Saya kemana-mana itu selalu bawa pad saya yang kecil itu, ya, saya buka YouTube di situ. Saya pasang lagu-lagu pujian.
Udah waktu saya nyembah Tuhan. Karena gak ada tour guide kan, gak ada tuh. Ya, saya lagi nyembah Tuhan, saya bersekutu sama Tuhan. Tiba-tiba saya dapatkan impresi yang kuat dari Tuhan. Hadirat Tuhan turun pada waktu itu. Dan Tuhan berkata, aku yang membela kamu. Diam. Makanya setelah itu saya ambil keputusan untuk apa? Saya diam. Saya gak melakukan apapun, saya cuma diam. Saya cuma diam. Kita ini biji mata sang raja. Amin. Kalau ada orang yang ngutik-ngutik kita, dia berurusan sama sang raja. Tapi kita juga penting karena apa? Kita adalah suratan yang terbuka dari kerajaan untuk dunia. Makanya itu saya mau berkata kepada setiap jemaat Tuhan, jadikan Kristus berdaulat penuh dalam hidupmu. Posisimu bukan lagi budak, tetapi kita menghancurkan dosa. Waktu kita salah posisi, maka akan mempengaruhi hasil yang kita terima. Pernah buka radio, frekuensinya nggak tepat, yang terjadi apa? Bahasa Jawa bilang kemresek. Kalau kita nggak tahu posisi kita, salah posisi kita, jangan heran hidupmu banyak kemreseknya. Posisi akan menentukan hasil. Semakin kita tahu posisi kita, hasilnya akan semakin mulia dan indah. Amin. Ketika saya tahu ini, saya tahu posisi saya, nggak ada iri hati lagi. Kalau dulu awal 3 bulan pertama saya pernah bersaksi. 3 bulan pertama saya berkata, Roni Daud gak sayang sama saya. Kenapa dia pindahin saya ke Citra Raya? Kenapa dia bawa saya ke tempat seperti ini? Roni Daud gak sayang sama saya. Saya sudah mengabdikan hidup saya sekian tahun. Kenapa saya dipindah? Kenapa saya gak harus di Jakarta? Dan seterusnya dan seterusnya. Itu dulu. Tapi ketika saya tahu posisi saya tahu itulah yang terbaik buat saya. Kalau saya gak dipindah ke Banten, saya gak akan pernah bisa mendapatkan apa yang Tuhan percayakan sampai dengan hari ini. Tahu posisimu, ya. Dan saya mau berkata, posisi adalah penentu. Katakan penentu. Posisi adalah penentu. Yang terakhir, quality yang terakhir adalah apa? Mengalah untuk terima kemuliaan. Mengalah belum tentu kalah. Karena orang yang mengalah sesungguhnya adalah pemenang yang sejati. Amin. Suami istri kalau lagi ribut harus ada yang ngalah. Haleluya. Haleluya. Api sama api. Saya bersyukur. Ya, saya bersyukur dalam hidup ini saya menikah sama seorang yang bernama Maya Uniputi. Mengajarkan saya bahwa kalau nada tinggi itu tidak selalu marah. Orang Ambon itu kalau ngomong kan 1, 2, 3. Orang Jawa 1, 2, 3. Bapak Ibu Saudara, dalam beberapa hal kita ini harus berani ngalah. Suami-suami, ketika engkau mengalah bukan berarti istrimu gak menghormati engkau. Suami-suami, waktu engkau mengalah bukan berarti kepala keluarganya bukan engkau, bukan. Justru waktu kita mengalah, kita bisa mengizinkan Roh Kudus bekerja lebih lagi dalam kehidupan keluarga kita. Dalam usaha juga seperti itu. Waktu kita melakukan sesuatu, ada kalanya kita harus ngalah. Saya pakai statementnya Gembala Rock BSD Sifu, ya, Barah Cahyana. Dia bilang gini, kalau yang lain diberkati, melu seneng. Nah, gitu. Artinya apa sih? Kita ini kadang-kadang harus mengalah loh. Kalau ada orang yang lebih berhasil, lebih diberkati dari kita, mengalah aja, tenang aja. Kalau ada orang yang mencoba memaksakan sesuatu kehendaknya, mengalah aja. Karena budaya mengalah itu sudah sangat memudar di hari-hari terakhir ini.
Banyak orang beranggapan, kenapa saya harus mengalah padahal saya benar? Betul nggak? Kenapa saya harus mengalah saat yang lain berjuang untuk menang? Kenapa saya harus mengalah? Bapak Ibu Saudara, waktu kita mengalah, kita sedang mengizinkan, kita mengoreksi diri kita sendiri. Dan waktu kita mengalah, kita sedang mengizinkan juga Tuhan bekerja dengan cara-caranya yang ajaib. Banyak orang suka berjuang bahkan sampai mati-matian untuk menang. Wah, tapi ingat baik-baik, tidak semua hal kita harus menang menurut standar dunia. Karena orang yang menang dalam kerajaan Allah ketika dia, perhatikan, berani dikalahkan dengan standar dunia. Standar dunia ngalahin kita nggak apa-apa. Yang penting kita tetap pakai standar kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Ngalah aja. Orang yang mencintai dirinya sendiri akan sulit mengalah untuk memuliakan kerajaan Allah. Jadi kalau di dalam pekerjaanmu, ya, dalam usahamu, ada orang yang nggak pernah mau ngalah, ya berarti orang itu masih mencintai dirinya sendiri. Orang yang masih memiliki paradigma yang salah akan sulit mengalah karena mereka berpikir kalau mengalah gua rugi. Oh, enggak ada. Justru waktu kita mengalah, kita akan dimuliakan kok sama Tuhan. Ada 3 quote yang mau saya sampaikan di terakhir ini. Yang pertama, mengalah berarti mematikan kedagingan dan melihat rencana kerajaan Allah yang lebih besar dan mulia. Yang kedua, waktu kita mengalah, iblis yang dipermalukan dan sang raja Yesus Kristus Tuhan semakin dikenal. Orang yang mengalah adalah orang yang sudah mampu berdamai dengan dirinya sendiri. Aduh. Satu kali saya tutup dengan kesaksian ini. Ketika saya masih tinggal di BSD, Bapak Ibu Saudara, kebiasaan saya setiap pagi nganter anak saya ke sekolah. Dari tempat saya sekolah dari tempat anak saya sekolah ke rumah kami itu kurang lebih mungkin sekitar, kalau perjalanan ya mungkin 15 menit 20 menit. Seperti biasa antar anak dan setelah itu pulang. Dan ada sebuah kejadian yang membuat saya malu dan membuat saya bertobat hari itu, Bapak Ibu Saudara. Yaitu apa? Setelah saya melewati sebuah lampu merah, ada mobil yang nyalip saya, kemudian di depan saya, gitu. Jalan beriringan. Loh, tapi dia sangat dekat dengan mobil saya. Apakah ini orang yang saya kenal? Tapi saya lihat kayaknya saya nggak pernah tahu di mobil ini atau gimana itu. Orang nggak tahu. Saya ke kiri, dia ke kiri. Set. Wah, ini kebetulan aja ini. Saya ke kanan, saya mau nyalip, dia ke kanan. Set. Sebagai seorang laki-laki sejati, sebagai seorang laki-laki yang punya harga diri, saya mulai, ada apa ini? Ke kiri, dia ke kiri. Ke kanan, dia ke kanan. Kurang ajar ini orang. Mulai marah saya. Waktu itu saya sendirian, Bapak Ibu Saudara. Saya mulai marah. Singkat cerita, saya bisa melewatin dia. Saya di depan mobilnya dia. Dia ke kiri, gua ke kiri. Mau apa lo? Dia ke kanan, gua ke kanan. Mau apa lo? Memang lo aja yang bisa. Dan singkat cerita, dia bisa lewatin saya. Dan dia berhenti di mobil saya. Dan dia keluar. Dan saya sudah mau keluar juga. Tiba-tiba waktu saya buka jendela, saya mau keluar, dia tunjukkan sebuah lencana dari salah satu instansi pemerintah. Dan ketika saya lihat lencana itu, saya berkata, mati deh gua. Terjadilah keributan sedikit di situ. Tetapi dari situ saya bertobat. Ternyata kedagingan saya masih lebih kuat. Satu kali saya lagi khotbah di pelayanan di satu gereja bersama dengan istri saya. Lagi keluar dari area gereja, tiba-tiba mobil saya ditabrak dari sebelah kiri. Jepret! Saya sudah marah, Bapak Ibu Saudara. Dan hari itu saya ingat judul khotbah saya adalah kesabaran. Selesai khotbah langsung jepret!
Dan saya sudah marah, saya sudah mau keluar. Istri saya bilang, tenang sayang, tenang sayang, tenang sayang, kamu hamba Tuhan. Iya, aku tahu aku hamba Tuhan, Inta, aku tahu. Ya, tenang sayang, tenang, 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 dia bilang gitu kan. Dan keluarlah satu anak muda, drivernya. Saya liatin, saya inget-inget, kayaknya saya pernah lihat ini, tapi enggak, saya sudah mau marah. Tapi saya berhenti, saya enggak jadi marah. Ketika pintu tengah kanan kiri terbuka, keluar suami istri yang adalah orang tua daripada anak muda itu. Dan saya kenal orang tua itu. Dan dia berkata, aduh Pak Pendeta maaf. Oh ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Aduh, ternyata saya belum berdamai dengan diri saya sendiri. Kesimpulannya mau saya sampaikan, kingdom quality adalah apa? Kualitas kerajaan Allah itu murni, suci, keren, dan berharga. Ganti kualitas dunia yang masih nempel dan hidup dalam kualitas kerajaan Allah yang akan menunjukkan kualitas kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari saya ajak kita tundukkan kepala sebentar. Bapa, terima kasih, hamba-Mu selesai. Biarkan di bulan Desember, di minggu kedua di bulan ini, kami diingatkan kembali tentang kingdom quality. Kami memprioritaskan kerajaan Allah. Kami tahu posisi kami, dan kami berani mengalah untuk menerima kemuliaan yang lebih besar. Bapak Ibu Saudara, adakah di sini yang hadir pada di tempat ini? Adakah suami istri engkau yang belum dikaruniai anak? Suami istri yang ada di ruangan ini, engkau belum dikaruniai anak. Kalau engkau ada di ruangan ini, mungkin engkau datang bersama dengan istrimu, suamimu, atau mungkin engkau tidak datang dengan pasanganmu, tapi engkau sudah menikah dan engkau belum dikaruniai anak. Taruh tangan kananmu di dadamu. Saya rindu berdoa buat Bapak Ibu Saudara semua, suami istri yang sudah menikah, engkau belum dikaruniai anak. Taruh tangan kananmu di dadamu dan berdoalah sama Tuhan. Bapa, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang paling tahu Tuhan keadaan umatmu saat ini. Secara khusus hamba berdoa untuk mereka yang menaruh tangan mereka di dada mereka, mereka yang belum dikaruniai anak. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan anak kepada mereka, seperti Yesus yang lahir bagi dunia ini dan menjadi berkat. Demikian anak yang daripada Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan itu kau berikan kepada mereka, dan mereka menjadi berkat. Terpujilah namamu Tuhan. Hamba berdoa melepaskan kuasa mujizat-Mu terjadi atas umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Thank you Kak Thomas Riwu buat pesannya buat kita semuanya. Kasih tahu kanan kiri saudara, kamu bukan musuh saya. Jadi tidak usah menang-menangan, ya. Tapi kita adalah rekan sekerja Tuhan. Amin. Saling menopang, saling mengalah, saling memotivasi bersama-sama. Mari angkat tangan kita berkati hamba-Mu Thomas bersama umat-Mu. Tuhan menyertai perjalanan kehidupan hamba-Mu dalam keluarga, dalam pelayanan dan semua tanggung jawabnya. Pembelaan-Mu sempurna atas hamba-Mu. Karuniakan terus pengurapan pewahyuan Tuhan. Roh Kudus yang mengurapi lebih dan lebih lagi. Tanda-tanda heran Tuhan terus menyertai hamba-Mu bersama dengan keluarga. Kasih karunia-Mu berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Yang terutama di dalam hidup
ini. Meninggikan nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini. Memuliakan Namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini. Nama Yesus. Amin. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup memuliakan namanya. Katakan haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Mari angkat roti tinggi-tinggi sambil bersyukur kepada Tuhan. Jadilah Tuhan atas hidup kami. Berdaulatlah ya Tuhan atas seluruh kehidupan kami. Berkuasalah penuh atas kami ya Tuhan. Kami jadikan Engkau Raja atas kami. Biar hanya kehendak-Mu yang sempurna yang jadi atas seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayakah Bapak Ibu bahwa roti yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari makan dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat cawan anggur sambil bersyukur kepada Tuhan. Ingatkan dirimu, Dia yang sudah selesaikan semuanya di atas kayu salib buat kita. Dia pembela kita. Dia ada di pihak kita. Karena kita adalah biji matanya. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk menyampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Apa yang menjadi kekhawatiranmu? Apa yang menjadi pergumulan hatimu? Sampaikan kepada Tuhan. Karena Dia sangat mengasihi kita. Dia penolong kita. Tidak ada rancangan kejahatan di dalam hatinya. Sampaikan isi hatimu. Tuhan dengar seruan kami. Tuhan dengar seruan umat-Mu. Tuhan dengar bahkan tetesan air mata kami. Tuhan tampung di kirbat-Mu ya Tuhan. Tuhan dengar seruan kami. Yesus, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Yesus, ya Tuhan, ya Tuhan, makan dogo, ya, makasih, makasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu.
Terima kasih. Kami percayakan semua dalam tangan Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayakah Bapak Ibu bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari minum dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan dan nyatakan syukurmu, sebab Dia baik. Untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan, kami bawa syukur. Terima kasih. Kami bawa terima kata. Ini syukur kami Tuhan, kami menyatakan sebab Tuhan baik, untuk selama-lamanya kasih setiamu. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan kami hanya Engkau Tuhan. Menyatakan syukur kami Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan
Angkat kedua tanganmu. Bapa, terima kasih penyertaan-Mu atas kami. Terimalah syukur pujian kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Saat ini bukakan surga-Mu, limpahkan ya Tuhan segala berkat rohani dalam surga turun atas umat-Mu. Diberkati rumah tangga mereka, dikaruniakan terus kerukunan atas mereka. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Diberkati yang diusahakan, dikerjakan, bisnis umat-Mu, bahkan studi anak-anak-Mu Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dari kelimpahan-Mu Tuhan berkati mereka, berikan hikmat untuk mengelola semua kepercayaan demi kepercayaan, semua tanggung jawab demi tanggung jawab yang Tuhan terus tambah-tambahkan atas umat-Mu. Kiranya berkat bangsa-bangsa turun atas-Mu, berkat kerajaannya dilimpahkan atas hidup-Mu, yaitu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh-Nya berlimpah-limpah turun atas hidup-Mu mulai siang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara yang diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan amin. 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 Happy Sunday. Tuhan memberkati semuanya.